Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Oke teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina. Teman-teman, hari ini kita akan masuk di subtema 2 yaitu manfaat energi. Teman-teman sudah siap? Oke, kita sama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, jika Miss Tina bilang salam anti korupsi, nanti teman-teman jawabnya berani, jujur, hebat. Oke, siap? Salam anti korupsi, berani, jujur, hebat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Salam anti korupsi, berani, jujur, hebat. Pintar teman-teman grade 4. Semoga teman-teman grade 4 juga memiliki jiwa yang berani, jujur. Tentu akan menjadi anak yang hebat. Oke teman-teman, sebelum ke materi, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu nasional berjudul Berkibarlah Benderaku ciptaan Ibu Sur. Sudah siap? Yuk, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke teman-teman, seperti yang sudah Miss Tina sampaikan, hari ini kita masuk di tema 2, subtema 2, manfaat energi. Setelah kemarin kita belajar sumber energi, dan hari ini kita belajar tentang manfaat energi. Teman-teman tahu manfaat? Manfaat itu guna. Kemarin sudah sempat disinggung bahwa manfaat matahari itu untuk fotosintesis, untuk mengeringkan pakaian dan bahan pangan. Ada juga energi angin, itu untuk menggerakkan benda. Ada energi listrik, itu untuk menghidupkan peralatan elektronik kita. Nah, kita pun sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima sejak kita dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Jika kita menerima hak, maka kita harus menjalankan kewajiban kita. Pelaksanaannya pun, hak dan kewajiban harus seimbang. Iya, pintar. Alhamdulillah nih teman-teman grade 4, insya Allah masih ingat ya. Karena setelah diberikan materi, dibaca kembali, dipelajari kembali. Oke, untuk yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban. Jika kita mempunyai hak untuk menggunakan listrik, maka kewajiban kita yaitu apa teman-teman? Kewajiban kita yang pertama ya tentunya membayar tagihan listrik. Karena kita sudah mendapatkan haknya menggunakan listrik, maka kewajiban yang pertama yaitu membayar tagihan listrik. Dan yang kedua, yaitu kewajiban kita untuk hak menggunakan listrik, yaitu menghemat penggunaan listrik. Jadi, di rumah jangan semua menyala, tetapi kita tidak gunakan. Lampu menyala, AC menyala, padahal udara dingin, AC misalnya. Lampu sudah ada sinar matahari, tapi kita tetap masih menyalakan. Nah, untuk menghemat, kita harus mematikan lampunya, agar hemat. Atau televisi,
Jika tidak ditonton, harus kita matikan. Seperti itu ya teman-teman, kewajiban kita. Dan bagaimana jika kewajiban hak kita terhadap kertas ataupun kewajiban kita terhadap kertas? Hak kita berhak mendapatkan kertas yang layak. Untuk apa? Untuk membaca dan menulis. Lalu kewajiban kita terhadap hak mendapatkan kertas itu apa? Kewajibannya yaitu menghemat kertas sesuai kebutuhan. Jika bagian belakang kertas kita masih bisa digunakan, kita gunakan. Atau buku teman-teman saat kelas 3, buku tulisnya masih ada yang kosong, boleh digunakan di kelas 4. Itu untuk menghemat. Dan jika kita mendapatkan hak untuk jumlah kertas yang cukup untuk mengerjakan tugas, maka kewajiban kita membuang sampah kertasnya pada tempatnya. Itu dia teman-teman, pelaksanaan hak dan kewajiban. Coba sekarang teman-teman perhatikan. Teman-teman pernah membaca hal-hal seperti ini di belakang kemasan mie atau obat atau makanan yang lain atau agar-agar. Teman-teman tahu tidak ini namanya apa? Ini adalah namanya, oh iya sudah ada, teks petunjuk Miss Tina. Ya, pintar. Ini adalah teks petunjuk. Apa sih teks petunjuk itu? Ayo, ada yang tahu? Teks petunjuk itu berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya itu untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, kalimat yang digunakan di dalam teks petunjuk yaitu berupa kalimat perintah. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk, yang pertama yaitu cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Seperti di buku teman-teman di tematik tema 2 subtema 2 itu ada petunjuk membuat kipas. Atau mungkin teman-teman pernah membaca jika keterampilan pasti diberikan petunjuk oleh Miss-nya. Baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Petunjuk juga bisa berupa seperti ini. Gambarnya bagus-bagus ya, cantik-cantik. Kira-kira apa ya? Teman-teman ada yang tahu tidak? Ada hemat air, selamatkan bumi. Hemat air untuk masa depan. Hemat energi. Ayo hemat energi. Save water, save life, and save the world. Nah, ini apa semua ya gambar-gambar ini yang bagus-bagus ini? Ada yang tahu teman-teman? Ya, ini semuanya itu adalah poster. Poster adalah karya seni yang berupa gambar dan kalimat ajakan di atas kertas besar yang digantung atau ditempel. Langkah-langkah membuat poster yang pertama yaitu poster itu kita buat dengan warna yang cerah agar menarik perhatian orang yang membacanya. Tentu teman-teman sering melihat ya di jalan atau di mall-mall tuh ada poster tuh pasti teman-teman baru lihat warnanya sudah pengen tahu itu apa ya isinya. Nah, itu menarik perhatian dengan warna yang cerah. Yang kedua, gambar dan tulisan sesuai dengan tema dan ukuran poster. Dan yang ketiga, langkah membuat poster yaitu tulisan dibuat dengan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Oke teman-teman, itu dia tentang teks petunjuk dan poster yang biasanya kita sering gunakan. Poster pun ada yang menggunakan teks petunjuk. Nah, setelah mempelajari teks petunjuk dan poster, kita mau menyanyi dengan notasi angka. Teman-teman masih ingat notasi angka? Notasi angka yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Not itu terbagi menjadi dua. Ada not angka, yaitu not yang dilambangkan dengan angka-angka. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan 1 titik di atas itu do, do nada tinggi. Not juga ada yang namanya not balok, yaitu not yang dilambangkan dengan gambar. Seperti ini teman-teman.
seperti huruf D dibulatkan hitam, itu adalah not balok. Nah, di dalam not balok itu ada yang namanya paranada. Paranada adalah garis horizontal tempat not balok ditulis. Garis paranada terdiri dari 5 garis 4 spasi. Nah, di bagian sampingnya itu ada yang namanya kunci G. Biasanya digunakan untuk instrumen atau vokal dengan range nada tinggi atau nada atas. Contohnya untuk alat musik yaitu biola, gitar, flute, trompet, klarinet, saksofon, dan untuk suara itu untuk horn, sopran, alto, itu dalam paduan suara. Jenis not balok itu dapat kita lihat ada simbolnya, ada namanya, dan ada nilainya. Yang bulat seperti huruf O itu namanya not penuh, nilainya 4 ketuk. Seperti huruf D yang tidak diwarnai hitam itu namanya not setengah, nilainya 2 ketuk. Yang seperti huruf D diwarnai hitam, di lingkarannya itu namanya not 1/4, nilainya 1 ketuk. Ada tambahan benderanya, itu namanya not 1/8, nilainya setengah ketuk. Ada tambahan 2 bendera, itu namanya not 1/16, nilainya 1/4 ketuk. Dan ada not dengan 3 bendera, itu namanya not 1/32, nilai ketukannya 1/8 ketuk. Ada juga yang tanda titik kotak ini itu nadanya lebih panjang 1 ketuk. Sedangkan yang bergaris, nah jika ada nada berada di bawah garis seperti ini, itu nada-nadanya menjadi 1 ketuk. Irama dan pola irama. Pola irama dan ketukan irama itu sendiri adalah rangkaian bunyi yang teratur. Sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola irama itu ada yang 2/4, 3/4, atau 4/4. Ini teman-teman pernah lihat di buku musik, di buku lagu-lagu nasional itu pasti ada 2/4, 3/4, 4/4. Seperti lagu Indonesia Raya itu biramanya 4/4. Jika birama 2/4 itu memiliki 2 hitungan. Contohnya misal mi re. Nah, dalam satu garis itu ada 2 hitungan. Jika birama 3/4 itu memiliki 3 hitungan. Do si la. Sedangkan yang birama 4/4 itu memiliki 4 hitungan. Sol mi fa sol, mi, do, si. Oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, tentang teks petunjuk, tentang poster, dan tentang menyanyi dengan notasi angka. Tugas teman-teman yaitu yang pertama, teman-teman mencari teks petunjuk pembuatan kipas selain yang ada di buku teman-teman. Teman-teman boleh cari di internet cara atau pembuatan kipas yang tidak sama dengan yang ada di buku. Teman-teman tulis dan di halaman 51. Dan tugas kedua, teman-teman menyanyi dengan notasi angka. Jika minggu lalu tugasnya memvideokan menyanyi menanam jagung itu dengan syair, minggu ini menyanyi dengan notasi angka. Lagunya yaitu lagu Cicak-Cicak di Dinding. Teman-teman bisa tidak? Harus diingat ya. Seperti ini. Sol, mi, fa, sol, fa, re, fa, la, sol, fa, mi, la, si, do, mi, sol, fa, re, do. Nah, itu namanya dengan notasi angka. Bisa ya teman-teman ya? Boleh dihafalkan dulu, jika sudah hafal, divideokan dan dikirim ke Miss Tina. Oke teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini,
Mari sama-sama kita menyanyi lagu daerah Apuse yang berasal dari daerah Papua. Tentu teman-teman sudah sering dengar. Yuk sama-sama kita menyanyikan. 1, 2, 3. Apuse kokondao yarabe sorendoreri pulvenso baninema baki pase apuse kokondao yarabe sorendoreri pulvenso baninema baki pase arafabe aswara gwar arafabe aswara gwar. Oke, itu dia lagu Apuse dari Papua. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kita sudah menyelesaikan materi kita hari ini. Silakan teman-teman baca kembali atau disimak kembali video Miss Tina agar teman-teman paham kembali. Jika ada yang tidak dipahami, teman-teman boleh WhatsApp Miss Tina. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman menjadi anak-anak yang hebat dengan selalu membaca materi yang telah diberikan oleh seluruh missnya. Akhir kata, Miss ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.